Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang berkontakkan saya sendiri Niko Pratama 200200023, yang kedua Fabiola Sanah Putri 200200024, yang ketiga Welly Etta Askia 200200022, dengan topik materi perencanaan kompensasi dengan yang terhormat dosen pembimbing Ibu Yusna Ena SSOS MM. Perencanaan kompensasi. Perencanaan kompensasi memberikan gambaran atau petunjuk pengambilan keputusan tentang sistem dan prosedur pengajian, pemberian insentif, komisi, bonus, dan lainnya yang bersifat reward yang akan diterima oleh karyawan. Pada dasarnya ada dua bentuk pembayaran keuangan secara langsung atau direct financial compensation, yakni berdasarkan waktu dan kinerja. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atau jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan manajemen kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi yang pertama itu memperoleh personalia yang qualified, yang kedua itu mempertahankan para karyawan yang ada sekarang, yang ketiga itu menjamin keadilan, yang keempat itu menghargai perilaku yang diinginkan, yang kelima itu mengendalikan biaya-biaya, yang keenam itu memenuhi peraturan-peraturan legal. Pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu, diantaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan, atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. 1. Tingkat biaya hidup. 2. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. 3. Tingkat kemampuan perusahaan. 4. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran serikat buruh. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi. 1. Imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik yang berbentuk uang antara lain gaji, upah, honor, komisi, dan lain-lain. Imbalan ekstrinsik yang bentuknya sebagai benefit atau tunjangan pelengkap yaitu uang cuti, uang makan, dan uang transportasi. 2. Imbalan intrinsik. Imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, tanggung jawab, tantangan, otonomi, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, dan pekerjaan yang menarik. Aspek-aspek perencanaan kompensasi. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan kompensasi. 1. Aspek legal atau hukum, misalnya tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah, seperti serikat pekerja, peraturan tentang ketenaga kerjaan, undang-undang perburuhan, etika yang berlaku di masyarakat di mana perusahaan yang beroperasi. 2. Kebijakan perusahaan. Kebijakan kompensasi harus memberikan petunjuk mengenai pengambilan keputusan. Sering sekali karyawan memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan kompensasi yang diterapkan perusahaan. 3. Aspek keadilan. Perusahaan harus membuat daya tarik, memberi motivasi, dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Kompensasi sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya untuk menjunjung tinggi keadilan.
Keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Keadilan dalam pemberian kompensasi apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya. Penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Keadilan bukan berarti sama rasa, sama rata tanpa pandangan bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Kelayakan. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok minimum atau upah minimum. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lainnya. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut eksternal konsisten eksternal. Apabila upaya di dalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari perusahaan-perusahaan lainnya, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kedua konsistensi tersebut, internal atau eksternal, perlu digunakan suatu evaluasi pekerjaan. Kompensasi bagi kelompok manajer dan personalia. Kompensasi bagi kelompok manajer dan profesional. Kompensasi bagi manajer. Memberikan kompensasi bagi top manajemen dalam sebuah perusahaan terdiri dari 4 unsur utama, yaitu pembayaran dasar, insentif jangka pendek, insentif jangka panjang, dan tunjangan serta hiburan eksekutif. Kompensasi bagi profesional. Pekerjaan profesional pada umumnya bersifat analitis yang menekankan kreativitas dan pemecahan masalah. Hal ini yang menyulitkan dalam penetapan kompensasi secara tepat. Pengaruh ekonomis dari profesional kepada perusahaan biasanya hanya berhubungan tidak langsung dengan upaya aktual yang mereka lakukan. Penentuan kompensasi. Penentuan kompensasi, harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Sistem kompensasi: A. Sistem prestasi, B. Sistem waktu, C. Sistem kontrak borongan. Metode kompensasi. Metode kompensasi. 1. Metode tunggal. Metode tunggal yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan yang dimiliki karyawan. Jadi tingkat golongan dan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standar. 2. Metode jamak. Metode jamak yaitu suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan formal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini terdapat pada perusahaan-perusahaan swasta yang di dalamnya masih sering terdapat diskriminasi. Sistem dan kebijakan kompensasi. Sistem kebijakan kompensasi. Sistem kompensasi. 1. Sistem waktu. Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. 2. Sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepadanya lama waktu pekerjaan. 3. Sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Kebijakan kompensasi. 1. Faktor pemerintah. 2. Penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. 3. Standar dan biaya hidup pegawai. 4. Ukuran perbandingan upah. 5. Permintaan dan persediaan. 6. Kemampuan membayar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.